Oke, kisah yang akan kita bongkar kali ini bukan cuma sekedar cerita pahlawan biasa ya. Ini lebih mirip sebuah masterclass. Masterclass soal strategi, soal keberanian, dan soal pengorbanan dari seorang Thomas Matulesi, sang singa dari Maluku, atau yang jauh lebih kita kenal sebagai Kapitan Patimura. Coba deh bayangin ini. Gimana ceritanya seorang mantan sersan, sekali lagi, mantan sersan, bisa bikin salah satu kekuatan militer terbesar dunia waktu itu, yaitu Belanda, gemetaran hanya dalam waktu satu malam. Kuncinya ternyata bukan di adu senjata, tapi di sesuatu yang jauh, jauh lebih tajam, yaitu otaknya. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus mundur sedikit nih. Siapa sih sebenarnya Thomas Matulesi ini? Karena latar belakang dialah yang jadi senjata rahasianya, yang mengubahnya dari prajurit biasa jadi seorang panglima rakyat yang disegani. Ini dia poin kuncinya. Thomas Matulesi alias Patimura itu bukan pejuang tradisional. Dia adalah mantan sarjan di militer Inggris. Artinya apa? Artinya, saat pejuang lain bertempur dengan semangat membara, Patimura bertempur dengan semangat membara dan strategi militer modern. Pikirannya itu udah terlatih soal disiplin, taktik, dan logistik. Ini benar-benar game changer. Dan dengan bekal itulah, sang singa mulai merancang strateginya. Gimana caranya menaklukkan benteng yang katanya mustahil ditembus? Gimana caranya mengalahkan raksasa dengan sumber daya yang jauh lebih kecil? Jawabannya ada pada sebuah rencana yang brilian. Targetnya ini bukan main-main loh, Benteng Dorstede. Ini bukan cuma gedung batu, ini adalah jantung kekuasaan Belanda di Maluku. Simbol dominasi mereka. Dindingnya super kokoh, meriamnya siap menyala kapan saja. Kalau mau menyerbu langsung, ya itu sih sama aja bunuh diri. Tapi Patimura nggak berpikir begitu, dia berpikir cerdas. Rencananya punya 3 pilar yang saling mengunci, dan ini jenius banget. Pertama, dia nggak langsung serang. Dia satukan dulu raja-raja di Maluku, politik dulu, baru perang. Kedua, dia bikin Belanda lumpuh dari laut. Logistik mereka diganggu pakai serangan gerilya yang cepat dan nggak terduga. Nah, baru setelah musuh dibuat buta dan terisolasi, pilar ketiga dijalankan, serangan kilat buat merebut jantung pertahanan mereka. Hasilnya, cuma butuh 1 malam. 1 malam saja. Coba bayangkan, benteng yang dibangun bertahun-tahun untuk menakut-nakuti rakyat jatuh hanya dalam hitungan jam. Ini bukan sekedar kemenangan militer. Ini tuh pukulan psikologis yang telak banget. Kabar jatuhnya Dorstede mengguncang Batavia, bikin para petinggi kolonial jadi nggak bisa tidur nyenyak. Tapi, ya setiap perjuangan pasti ada pasang surutnya. Patimura akhirnya tertangkap. Dan justru disinilah ujian yang sesungguhnya dimulai. Bukan lagi soal strategi di medan perang, tapi soal kekuatan karakter. Martabatnya diuji tepat di bawah bayang-bayang tiang gantungan. Belanda itu nggak bodoh. Mereka sadar betul siapa yang mereka tangkap. Ini bukan pemberontak biasa, ini seorang jenius militer. Jadi, menghukum gantung orang sekaliber ini rasanya sia-sia buat mereka. Makanya, mereka menawarinya sebuah jalan keluar, sebuah kesepakatan yang sangat-sangat menggiurkan. Pilihannya kelihatannya sederhana, tapi beratnya luar biasa. Di satu sisi, ada tawaran kerjasama. Belanda nawarin jabatan tinggi, kekayaan, pengampunan penuh. Hidupnya bakal enak, jadi bagian dari penguasa. Di sisi lain, tiang gantungan. Mati sebagai pejuang, tapi menjaga kehormatan perjuangan dan martabat bangsanya tetap utuh. Dan Patimura sudah memilih. Sebelum nafas terakhirnya, dia tidak berteriak marah. Dia juga tidak memohon ampun. Dia justru memberikan sebuah wasiat, sebuah ramalan abadi untuk kita semua. Belanda mungkin bisa menghancurkan tubuhnya, tapi mereka sama sekali nggak bisa memadamkan apinya. Justru di tiang gantungan itulah warisan Patimura yang sesungguhnya lahir. Sebuah warisan yang hidup jauh melampaui usianya. Warisan itu bisa kita rangkum dalam satu kata, martabat. Inilah yang dia perjuangkan habis-habisan. Bukan cuma soal merdeka secara fisik, tapi soal harga diri sebuah bangsa. Sebuah nilai yang, ya, nggak bisa dibeli, nggak bisa ditawar, nggak bisa dijual. Dan benar saja, ramalannya jadi kenyataan. Kalimat Patimura muda akan bangkit itu jadi semacam mantra. Semangatnya menjebrangi lautan dan melompati generasi. Jadi bahan bakar buat para pejuang kemerdekaan di seluruh Nusantara. Bahkan puluhan tahun setelah dia tiada. Jadi, apa sih intisari dari kisah yang luar biasa ini? Pertama, kepemimpinan sejati itu menyatukan, bukan memecah belah. Kedua, pengetahuan modern itu senjata ampuh. Ketiga, integritas itu benteng terakhir yang gak akan bisa ditembus siapapun.
Dan yang paling penting, ya, ada hal-hal di dunia ini yang memang lebih berharga dari hidup itu sendiri. Kisah Fatimora ini pada akhirnya adalah tentang keberanian untuk tetap berdiri tegak ketika semua orang menyuruhmu untuk menunduk. Dan ini memaksa kita untuk bertanya pada diri sendiri. Di dunia yang serba penuh kompromi ini, apa martabat versi kita? Apa prinsip yang kita yakini yang rasanya layak untuk kita perjuangkan mati-matian?